Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali bersama dengan saya Abdul Latif dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana. Kita akan sama-sama membahas kembali tentang filsafat dari sisi orang awam. Dan kali ini kita akan membahas tentang bersama dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana. Saya akan invite beliau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Halo, Sehat? Waalaikumsalam, Kang Latif. Gimana? Sehat, Kang? Sehat, Alhamdulillah, sehat. Itu Salman udah muncul itu. Oh iya, dia subuh udah bangun dia. Hebat. Nah, kali ini menarik ya rekan-rekan semua, kita akan bahas tentang filsafat keluarga. Nah, filsafat keluarga ini kita akan bahas tentang apa? Nanti kita akan coba kasih spoilernya buat rekan-rekan semua. Tapi sebelumnya bagi rekan-rekan yang sudah bangun mau bergabung silahkan ya, boleh bergabung. Tapi kalau yang masih tidur nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekaman kita di IG ini atau kita akan upload di YouTube Pondok Harmoni. Baik, sekarang filsafat keluarga. Apa yang mau kita bahas terkait dengan filsafat keluarga kali ini? Ya, makasih, Kang Latif. Kita pagi ini insya Allah lanjut, Kang, untuk pembahasan filsafat orang awam kita. Ini kan judulnya juga orang awam ya. Jadi teman-teman Ya, jangan mengharapkan isi dari kajian kita ini rumit gitu ya. Karena memang kita tidak sedang berusaha untuk mengajarkan ilmu filsafat khusus gitu, tidak, tetapi kita sedang melihat bagaimana kehidupan ini ditinjau dari sisi yang lebih mendalam tetapi dengan pembahasan yang lebih ringan. Jadi gitu. Jadi filsafat orang awam itu mendalam tapi ringan. Nah, itu tagline-nya. Mendalam tapi ringan. Nah, dalam tapi tinggi. ya mendalam tapi ringan. Jadi kalau bikin tagline kan filsafat orang awam, mendalam tapi ringan. Iya, Itu ceritakan untuk Kang. Nanti kalau kita bikin tagline-nya ya. Karena saya ada iya. bayangan nanti Kang Latif, kalau ini kita bergulir terus ya, filsafat orang awam ini juga bisa kita jadikan satu gerakan di Indonesia ini bagaimana kita menghadirkan diskusi-diskusi yang mendalam tapi ringan. Ya, mendalam tapi ringan. Tentang banyak hal, Kang. Nanti juga kan kita mau Betul. ada politik ya. Nah, kita juga bisa ngangkat diskusi yang tentang politik, tapi ringan. Yes. Mendalam tapi ringan. Tentang banyak hal. Nah, termasuk juga tentang keluarga, teman-teman. Jadi kenapa misalnya kita ada rencana untuk membahas tentang filsafat keluarga. Nah, teman-teman jangan membayangkan nanti kita diskusi mengenai KUA gitu ya. Bukan ya. Jadi bagaimana keluarga dilihat dari sisi filsafat mendalam tapi ringan gitulah. Nah, kalau mendiskusikan mengenai makna keluarga, nah ini yang menarik Kang Latif. Jadi sebetulnya kan manusia itu pertama begini, keluarga itu sebetulnya memitrahkan manusia. Nah, itu yang penting. Jadi dengan kehadiran keluarga itu sebetulnya memitrahkan manusia. Karena di keluarga itulah kita banyak mengenal fitrah-fitrah kita ya. Itu kan di keluarga. Jadi kita itu mengenal fitrah kita itu ya di keluarga itu gitu. Makanya ada yang mengatakan para pendidikan, misalnya pendidikan itu ya terutama di keluarga. Nah itu satu Kang. Jadi pendidikan itu terutamanya adalah di keluarga. Kemudian baru di sekolah, di tempat-tempat lainnya habis itu. Itu menunjukkan kalau keluarga itu adalah tempat di mana terjadinya satu proses pemitrahan terhadap diri manusia. Nah, cuma memang menjadi problem ketika keluarga itu bermasalah. Itu biasanya juga akan menjadikan manusia juga kemudian menjadi bermasalah. Jadi tidak ada tempat untuk manusia kembali ke alam rahimnya gitu ya. Alam rahim yang sudah mendunia yaitu keluarga sebetulnya. Maka di keluarga itu harus penuh kasih sayang. Ya di semua level gitu ya. Level ayah, ibu, anak dan sebagainya itu harus muncul level keluarga itu, adik dan lain sebagainya. Nah, itu lingkup kecilnya, tetapi juga kan ada lingkup besarnya. Ada keluarga kecil, keluarga inti namanya. Kemudian makin meluas itu menjadi masyarakat, meluas lagi itu menjadi warga negara, meluas lagi menjadi warga dunia. Tapi kan lingkup awalnya itu di keluarga itu. Nah, cuman memang saya pertanyaannya, kalau dari sisi filsafat, pertama hakikat ya, tentang hakikat dulu. Apa sih hakikat keluarga itu? Itu yang pertama akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua,
bagaimana sebetulnya supaya keluarga itu tetap menjadi tempat untuk memitrahkan manusia. Itu yang kedua. Kemudian baru yang ketiga, bagaimana dengan kasus-kasus terkini ya mengenai masalah keluarga begitu ya, yang ketiga. Nah itu yang kita akan bahas nanti Kang Latif. Ada 3 hal Ya. tadi ya, hakikat keluarga, kemudian bagaimana mempertahankan keluarga sebagai tempat memitrahkan manusia, atau bahasa lainnya sebagai tempat pendidikan manusia. Baru yang ketiga, bagaimana tadi isu-isu yang biasa muncul di dalam masalah keluarga. Saya pikir 3 itu aja Kang yang akan kita bahas Kang. Ya, menarik ya, rekan-rekan semua. Bagi yang sudah gabung, terima kasih nih. Tapi kalau nggak sampai akhir ya nggak apa-apa. Yang pasti kita akan akses teman kita di IG ini. Dan juga teman-teman kita akan broadcast di YouTube. Nah, menarik ya. 3 hal yang akan kita bahas yaitu hakikat keluarga, kemudian termasuk bagaimana proses kita juga kasus yang berkembang juga termasuk apa yang bisa berkembang di sebuah keluarga. Nah, menarik nih Kang. Bagaimana hakikat sebuah keluarga? Karena kalau kita bicara keluarga, sesungguhnya kita dapatkan yang terlembagakan hanya di sisi manusia ya. Secara tumbuhan mungkin mereka secara keluarga kita menyebutnya ada keluarga tumbuhan dalam artian kita yang mengelompokkan sebagai manusia untuk sebuah ini keluarganya aglonema dan sebagainya. Jadi kalau untuk binatang sendiri mengelompokkan secara klasifikasinya juga kita. Lalu bagaimana hakikat tentang keluarga dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain? Kekhususan manusia itu tentang sebuah keluarga mungkin karena terlembagakan atau seperti apa? Nah, silakan Kang, barangkali bisa kasih gambaran kita seperti apa sesungguhnya hakikat keluarga yang dimaksud dalam filsafat kali ini. Silakan. Iya, makasih Kang Latif. Itu kan gini, secara sosiologi kan awal mulanya nih Kang. Itu kalau kita lihat dari pergerakan manusia ya Kang ya. Kan keluarga itu kan sebetulnya awalnya kan didorong oleh ikatan darah. Jadi yang sedarah kan awalnya begitu kan. Nah, ikatan darah ini kemudian ketika memang lingkupnya masih terbatas, nah itu kita nyebutnya nuclear family ya, sebagai keluarga inti. Kan awalnya begitu dulu kan, keluarga inti. Kemudian setelah itu ketika keluarga inti ini semakin berkembang biak, ya, terus sehingga kan makin lama terjadi pembedaan Kang ya. Jadi dari sisi keturunan, dari sisi yang lainnya ada penyerbuk silangan lah dan sebagainya, sehingga muncul identitas baru atau jenis manusia-manusia baru lah dengan jenis darah-darah yang memang tidak lagi pertahankan keunikannya. Misalnya orang Batak Kang nikah dengan orang Batak begitu. Ini contoh yang menikah lah. Setelah itu mereka bikin keluarga. Nah nanti kan akan berbeda kan ketika orang Batak menikah dengan yang bukan Batak, orang Sunda, orang Jawa dan sebagainya. Jadi akan berbeda lagi nantinya. Nah ketika itu makin besar Kang, apalagi orang mengatakan kalau gitu kita perlu juga melihat persamaan lain selain persamaan darah. Maka orang mulai melihat persamaan bahasa kan. Jadi ada yang melihat habis persamaan darah kita lihat persamaan manusianya, persamaan bahasanya. Sama-sama bahasa Sunda. Maka berkelompoknya menjadi suku bangsa. Maka sebutnya suku bangsa kan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu menjadi nation. Nation itu suku bangsa sebetulnya. Kemudian bergabung lagi dengan suku bangsa lain kan. Orang Jawa ngomongnya Jawa gitu. Kemudian orang Bugis ngomong Bugis. Orang Eropa ngomong Eropa. Eropa macam-macam ya. Bahasa Yunani, bahasa Perancis segala macam. Nah, mereka itu berhimpun kan. Kenapa? Karena didorong kesamaan bahasa. Makanya saya ingat dulu ketika Indonesia mau merdeka di Sumpah Pemuda itu kan ada kan kesamaan tanah air itu ngaruh kan, kesamaan kepentingan. Nah itu yang ketiga tuh. Jadi setelah bahasa ada kepentingan kan yang sama. Mereka pun berkumpul itu di mana mereka menjadi keluarga juga. Tapi bukan lagi nuclear family kan, karena nuclear family itu biasanya karena memang kesamaan tadi, kesamaan darah gitu. Tetapi kalau udah kepentingan di luar itu bahasa, kepentingan lainnya, maka menjadi bangsa kan. Bangsa. Jadi kalau bicara konteks Indonesia, ini keluarganya bukan keluarga nuclear family lagi nih kan. Ini sudah menjadi bangsa-bangsa. Jadi Indonesia itu kalau di Inggris kan sebenarnya bukan nation kan, dia nations, double S. Karena memang di Indonesia itu bangsanya banyak sebetulnya, beda dengan di
Misalnya kalau di Israel ya barangkali atau di mana eh, apa di Arab begitu kan cuma satu etnik gitu. Kalau di Indonesia enggak, beda banyak di kita itu. Dari Papua sampai Aceh itu banyak gitu. Dan di dalam suku bangsa itu ya itu tadi kan ada kumpulan-kumpulan masyarakat, ada kumpulan what we call as family begitu. Itu yang pertama Kang Latif. Jadi kalau ditanya hakikat keluarga itu apa ya tadi biasanya dia satu apa namanya konsensus ya yang memang ditentukan oleh kesamaan darah, ikatan darah tadi ya. Misalnya dia dilahirkan oleh keluarga itu jadi keluarga biasanya. Atau kalau sistem yang lain ya ada sistem adopsi kan. Jadi walaupun dia bukan bukan keluarga ya, tapi dia bisa mengadopsi. Artinya ada sama-sama kepentingan, ada kebutuhan, itu bisa juga. Tetapi yang lebih penting juga kan ternyata kalau kita bicara keluarga dari sisi manusia, ya tadi bahasa, darah, bahasa, kepentingan lainnya. Tetapi memang tadi yang kalian sampaikan, kalau di selain manusia itu ada juga kan klasifikasinya tadi, ya. Jadi macam-macam spesies itu kan juga dipisah-pisahkan. Itu juga jadi satu keluarga sebetulnya, tapi di dunia lain, di dunia binatang misalnya, termasuk di pohonan kan. Pepohonan juga sama kan, dibagi-bagikan kan, gitu, dan lain sebagainya. Saya kira kalau bicara hakikat sih itu Kang. Tetapi yang lebih penting adalah mungkin kenapa ya, gitu kan relatif ya. Kalau tadi setelah kenapa sih harus berkeluarga? Mungkin itu pertanyaan yang penting. Kenapa sih manusia itu berkeluarga? Sebetulnya itu untuk menunjukkan Kang bahwa manusia itu pada dasarnya adalah zone apa ya, bukan politikon saya mengatakannya, tetapi manusia adalah makhluk bersosial. Jadi kita itu sebetulnya apapun kita itu bersosial kan. Makanya kenapa hukuman itu kemudian dibuat supaya dipisahkan dari tadi eh, keluarga, dipisahkan dari orang-orang yang dikenal, supaya merasa tadi sendiri. Tetapi yang lebih penting juga bahwa ternyata ketika ada hukuman, toh orang-orang di penjara juga akhirnya menciptakan keluarga baru kan, betul kan? Jadi keluarga yang sama-sama di penjara gitu. Ingat dulu kita waktu mondok di pesantren sama kan? Dipisahkan, bukan dipisahkan ya, pokoknya secara sadar itu ya, terpisah dari keluarga, kemudian kita pesantren, tetapi ketika sampai di pesantren, kita juga kemudian membentuk keluarga baru. Makanya kenapa kita kenal, ya, bahkan orang yang apa, ya nggak ada hubungan darah langsung ya, tetapi kita juga menjadi seperti keluarga. Kalau ketemu, dari mana? Dari Darko, nah, itu kan langsung, oh iya ya dari pesantren ya, dari kolam gitu. Nah, itu langsung kan kesantriannya muncul nih hari santri ini langsung wah, jadi kita langsung oh iya ya kita punya ikatan kapan sesama Darko dulunya. Itu yang saya maksud Kang Latif, karena artinya manusia itu memang pada dasarnya ya, bersosial, dan itu nggak bisa dinafikan gitu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah maka karena manusia makhluk sosial, artinya keluarga atau masalah keluarga itu masalah fitrah manusia. Ini saya nggak bicara nggak pernikahan ya Kang ya. Karena nanti kalaupun misalnya ada yang memilih untuk tidak menikah, toh pada akhirnya juga itu akan ada keluarga juga. Ya macam-macam. Ada keluarga dalam bentuk perserikatan keagamaan. Ya kalau misalnya dalam tradisi Katolik, saudara kita yang pastor misalnya, ya romo-romo, kenapa untuk tidak menikah? Bukannya tidak menikah, tetapi mereka sebetulnya juga ada keluarga, tapi keluarga baru, keluarga diikat oleh keimanan gitu kan. Jadi enggak berdasarkan ikatan darah, tapi ikatan keimanan. Nah ini yang saya maksud Kang Latif. Jadi keluarga itu jangan dipahami tadi ya, hanya karena akan nikah tiba-tiba otomatis keluarga gitu. Artinya keluarga maksud itu bukan hanya sebatas keluarga yang terikat dalam ikatan pernikahan, kemudian ada hubungan darah, tetapi keluarga lebih luas. Betul, betul. Keluarga dalam satu wilayah ke-RT-an gitu atau ke wilayah tempat tinggal. Gitu. Kita keluarga besar klaster apa gitu ya, atau keluarga besar sekolah apa gitu ya, keluarga besar kelas apa gitu ya, misalkan kelas IPA atau kelas IPS apa gitu ya, atau keluarga besar fakultas ekonomi, keluarga besar jurusan manajemen, ya oke ya, akan secara alamiah sebenarnya clusteringnya dari mulai yang paling inti yaitu keluarga yang ada hubungan perdarahan,
atau hubungan darah, kemudian terus berkembang sampai dengan kita bersaudara dalam sesama manusia ya di seluruh Iya, dunia. karena Ya, kepentingan tapi Kang. Iya. Makanya Kang Latif yang misal peristiwa ini kan lagi Maulid Nabi ya di mana-mana ya. ya, Eh, apa Muhajir Ansor itu juga sama kan. Kan wajib Ansor itu kan diikatnya oleh kepentingan ya. ya, Muhajir itu kan di kepentingan kan mereka yang hijrah kan. betul. Muhajir itu dari sisi darah ya ada yang family dalam artian memang keluarga family ikatan darah, tapi ada ikatan keimanan. Yang Ya, muhajir ini kan mereka berpindah. Nah, ketika berpindah ke Madinah, mereka kemudian berjumpa dengan orang-orang yang menolong mereka disebut Ansor. Nah, kemudian oleh Nabi kan secara sengaja kan diminta yang bisa menikah yang menikah gitu ya. Jadi disaudara-saudarakan lah. Itu kan untuk menunjukkan apa kan Latif? Untuk menunjukkan bahwa ternyata yang namanya keluarga itu juga tadi yang saya katakan di awal, tidak hanya ikatan darah kan, ikatan kepentingan, termasuk keimanan di sana. Itu jadi keluarga juga kan Latif. Itu yang ya, harus kita buka wawasan bahwa keluarga itu nggak sesempit yang selama ini kita kira hanya karena stempel KUA gitu kan. Karena ini juga yang menjadi penyebab Kang Latif. Yang penyebab apa? Kadang-kadang kita kemudian karena sempit pemahaman terhadap mana keluarga, sehingga kita kadang-kadang menjadi egois. Egois itu begini, oh dia bukan keluarga saya, oh dia keluarga saya. Jadi ada kesan bahwa keluarga itu hanya yang seperdarahan kan. Sehingga ketika ya, ada orang lain yang susah, oh dia kan bukan keluarga saya. Itu yang kita apa namanya yang kita lupa gitu. Memang satu sisi menjadi tempat kita mengeluh ya di keluarga itu. Tapi kalau kita sempit memahaminya, bukankah itu juga yang menjadikan kita terpecah-pecah dengan yang lainnya? Jadi keluarga pada satu sisi membawa kebaikan, sedangkan dalam makna sempit tadi kan itu membawa permusuhan kan? Gitu. ya. Gitu. Setuju. Ketika bahkan kalau kita bicara sebuah keluarga, pertentangannya adalah karena kepentingan yang sama akan menyatukan. Dan akan ketika kepentingannya berbeda, maka Mm-mm. juga bisa bisa membuat keseteruan. Kalau dalam itu ya itu yang terjadi dalam perseteruan, pertikaian, peperangan juga sebenarnya adalah karena terikat juga oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Bahkan tawuran pun yang terjadi juga sama. Sesungguhnya adalah karena masing-masing keluarga dalam artian keluarga besar sekolah A dengan keluarga besar sekolah B, ya Iya, oknum keluarga besar sekolah B, mereka memiliki kepentingan yang berbeda atau mungkin itu tanpa kepentingan, tetapi ada satu gengsi terhadap sesuatu, maka yang terjadi adalah artinya ada clash antara satu keluarga dengan keluarga yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi sesungguhnya adalah ada pengikatnya adalah salah satu adalah kepentingan yang ternyata menjadi satu hal yang sangat penting ya Kang ya. iya, iya betul. Dan ini juga kan kayak kalau kita lihat cerita-cerita epik ya. Misalnya dalam tradisi Hindu itu ada kan Mahabharata. Ya, Coba kan Latif, kalau nonton betul. film Mahabharata, itu Ya, peperangan terbesar di jagat raya ini. Ini betul. persoalan serius apa enggak ya? Itu perang saudara loh. Jangan Ya. salah. Antara Kurawa dan Kurawa Pandawa ya mereka dengan bersaudara. Pandawa di Ya, Astinapura itu kan sebetulnya perebutan kekuasaan itu karena saudara. Mereka punya ikatan darah. Tapi karena ya, perang saudara itulah yang menjadikan peperangan itu luar biasa destruktifnya gitu. Luar ya, biasa besarnya. Bagi penjahat ya bisa dikatakan ya akhirnya susah kita kalau nonton nonton Mahabharata ya antara ya, penjahat dengan jagoannya itu kita menjadi susah melihatnya ya gitu karena ya. masing-masing kan memperjuangkan sesuai perspektifnya masing-masing. Sekarang juga kalau coba lihat Rusia Ukraina itu Baik. bahasanya sama loh kan, Ya. bahasanya sama. Itu dulu kan memang mereka masuk ke apa yang dikenal sebagai Uni Soviet ya, kemudian mereka sedang berperang. Itu juga nggak tuntas-tuntas. Darah ya. Kenapa? Banyak Iya, banyak yang memiliki ikatan darah ya. persis. Itu kalau kalau bicara ya itu jadi jangan dianggap begini, jangan dianggap juga oh karena satu ikatan darah pasti tuntas masalah. Jangan salah. Justru walaupun satu ikatan darah relatif peperangan juga itu bisa mungkin terjadi gitu. Itu yang saya maksud tadi Kang. Makanya kenapa sih saya katakan nah, nanti masuk ke bab 2 nih Kang. Kenapa di Ya, keluarga itu seharusnya kemurnian fitrah itu terjaga. Ini yang saya maksud.
Ya. Artinya menjadikan keluarga itu sebagai media pendidikan nilai. Atau saya Ya. menyebutnya bukannya pendidikan, tetapi sebagai tempat atau wahana untuk living values kan. Bukan mengajarkan nilai ya, tetapi mungkin lebih tepatnya menghidupkan nilai. Jadi pendidikan nilai adalah menghidupkan nilai. Kayak saya sering lihat Kang Latif itu, misal untuk Kang Latif ya ke Salman itu diajak langsung itu gimana Salman bereksperimen dengan berbagai macam alat eksperimennya begitu. Itu kan menunjukkan menghidupkan nilai saintifik pada diri Salman. Termasuk misalnya kalau apa namanya kita mengajarkan atau bukan mengajarkan, menghidupkan nilai jujur, menghidupkan nilai sabar. Nah ini kan sebetulnya itu harus diciptakan ya Kang ya. Jadi di Ya. level yang nuclear family maupun di society-nya maupun di negara itu kan harus jadi sumber nilai itu semuanya. Gitu. Nah Ya. ini yang jadi concern yang kedua kan, karena kalau keluarga tidak lagi menjadi sumber nilai, maka fungsi sosial tadi pada individu manusia itu yang kemudian menjadi problem malah pada manusia itu sendiri sebagai individu. Maka enggak heran kalau kemudian orang seperti Sartre, Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis dari Prancis mengatakan the other is hell kan. Orang lain adalah neraka. Neraka itu ya termasuk keluarga, itu bisa jadi neraka kan Ya. gitu. Karena saya juga kan banyak terlibat ya di pendidikan. Itu bagaimana misal seorang anak itu bisa berkonflik hebat loh dengan ibu bapaknya. Yang jelas-jelas itu adalah dari apa anak itu dari darahnya itu dari kedua orang tua itu. Tapi betapa konflik hebat gitu kan. Sehingga akhirnya bukan yang menjadikan anak ini tumbuh kembangnya baik, bahkan ada anak-anak yang menghancurkan dirinya karena konflik itu gitu. Jadi luar biasa kan ya, jadi ya itulah kira-kira gimana nih menghidupkan nilai ya di family Yes. itu. Oke, gimana selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya hakikat keluarga kita sudah bahas tadi, lalu Ya. bagaimana peran sebuah keluarga dalam membentuk nilai dan juga seperti apa mestinya keluarga itu Mm. dibentuk agar membentuk sebuah peradaban yang sangat luar biasa ya. Karena kalau kita melihat begini Kang, kalau kita lihat sejarahnya terbentuknya suku, terbentuknya keluarga adalah karena satu kepentingan yang sama. Kalau zaman dulu kan kita lihat mereka manusia itu bagaimana juga bisa mencipta apa keinginan untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya karena kalau dalam kondisi zaman dulu ketika zaman nomaden itu adalah semakin banyak kelompok yang mereka bisa himpun dan semakin banyak mereka bisa mendidik eh, kelompoknya atau sukunya dengan keterampilan-keterampilan bertahan hidup maka kelompok mereka akan bertahan lebih lama dari binatang buas, bertahan lebih lama dari tuntutan suhu, cuaca, bahkan juga tuntutan yang juga bertahan lebih lama dari perperangan antar suku atau perebutan ke daerah kekuasaan atau perebutan atau pertikaian antara suku. Nah, sehingga setiap keluarga akan menanamkan nilai-nilainya di dalam atau setiap suku akan menanamkan nilai-nilainya dalam sebuah keluarga yang kuat atau value tadi. Nah, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah ikatan yang sangat kuat karena diisi oleh value-value yang sama dalam sebuah komunal atau suku tersebut. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang mungkin sudah lebih kompleks lagi dalam pembentukannya, apa namanya bordernya sudah lebih jelas dan lain sebagainya. Tapi saya tertarik untuk menanggapi yang paling dalam dulu terkait dengan nuclear family tadi, yang Mm. paling inti bahwasannya pembentukan nilai itu dimulai tonggak pertamanya adalah di keluarga. Mm. Baik itu keluarga dalam artian ya, ikatan darah atau apapun, anak itu dibentuk oleh keluarga karena disitulah the first apa namanya uh, Education. Mm. yes apa namanya pembentukan pendidikan yang pertama itu di sebuah keluarga. Tapi sayangnya adalah di zaman era modern sekarang itu pembentukan nilai itu seringkali malah diserahkan ke sebuah lembaga bernama sekolah misalnya. Atau ya mungkin tidak salah sih dalam artian itu pun benar, tetapi dalam konteks perkembangannya keluarga sesungguhnya sekolah itu adalah bukan tonggak yang utama, tetapi tonggak utamanya tetap di keluarga. Nah, bagaimana Kang Aan melihat struktur dalam pembentukan nilai antara keluarga dalam artian keluarga yang paling dekat terdekatnya dalam kehidupan circle utama kita dengan sekolah dengan masyarakat. Nah, bagaimana hubungannya dan seperti apa
keterkaitan antarnya dalam menumbuhkan value dan seperti apa sih sesungguhnya yang diharapkan dari sebuah keluarga. Silakan Kang. Iya, makasih banyak Kang Latif. Memang ini bagus ini. Jadi inilah sebetulnya satu refleksi inti dari pendidikan nilai itu Kang Latif ya. Di mana ada kesesuaian nilai antara apa yang memang dididik di keluarga dan di sekolah. Sehingga sebetulnya ini intinya sekaligus ini juga yang menjadi krisis di pendidikan kan. Karena biasa di pendidikan itu biasanya kan nilai-nilai itu berbeda apa yang ditanamkan di sekolah dengan apa yang ditanamkan di rumah atau di keluarga. Itu kadang beda kan. Kita kasih contoh aja. Tentang kebersihan ya Kang Latif ya. Ini contoh paling sederhana, nilai kebersihan. Itu di keluarga kalau berbeda, nilai kebersihan di sekolah itu akan konflik anaknya kan. Betul nggak? Ini sederhana begini, misalnya kalau di rumahnya lebih bersih dari sekolahnya, itu biasanya anak mau loh nggak. Sederhana anak itu nggak mau pipis dari sekolah kan. Itu kebayang loh, karena dia kebiasaan bersih di rumahnya. Itu sederhana itu. Ya pun sebaliknya gitu Kang Latif. Nah kalau sebaliknya lebih baik karena nanti di rumah dia akan ngomong untuk orang tuanya biasanya. Tetapi nilai-nilai yang udah ditanamkan di sekolah pun kemudian tidak lagi diteruskan di rumah. Gitu. Makanya kenapa saya selalu mengatakan pada akhirnya kan nggak boleh itu ada pemisahan pendidikan nilai. Memang mau tidak mau ketika udah bicara pendidikan nilai itu harus ada visi yang sama antara di rumah dengan di sekolah. Begitu. Nah, karena kebetulan Kang Latif, kalau di rumah ini kan juga background pendidikannya, background pengalamannya itu beda-beda. Itu Kang Latif ya. Ada yang memang segini, ada yang mungkin 50, ada yang 100, ini beda-beda nih levelnya nih. Maka kadang-kadang juga Kang Latif butuh institusi yang lebih mandiri, independen, yang memang setiap saat membicarakan nilai, yaitu sekolah. Itu Kang Latif. Maka mau nggak mau, pendidikan sekolah menurut saya bukan hanya pendidikan anak, tetapi juga pendidikan orang tuanya. Nah, cuma kan kadang-kadang kebalikannya nih, banyak juga orang tua yang merasa lebih tahu daripada sekolahnya. Sehingga bukannya terjadi satu sinergi ya, kadang-kadang juga terjadi satu model relasi kuasa yang atas bawah begitu. Apalagi kalau sekarang kayaknya di era modern ini, di mana sekolah makin mahal kan. Akhirnya orang mengatakan, oh I pay you, saya udah bayar kamu loh untuk didik anak saya. Yang dilupakan adalah kenapa sih berdebatkan di masalah harga gitu. Kita sambil melupakan kekuatan nilai yang harus ditumbuhkan di pihak sekolah maupun di pihak keluarganya gitu. Karena saya ini dua-duanya kayak, yang ada saya tahu nih problemnya tadi menghidupkan nilai itu yang nggak punya. Contoh misalnya Kang, ini sesederhana ini Kang Latif. Saya jarang yang menemukan misalnya sekolah itu duduk bareng gitu ya sama keluarga gitu. Bu, ayo bu ini nilai-nilai utama bu dalam hidup ini. Kata ibunya, oh iya betul Pak, ayo kita jaga sama-sama nilai ini. Kita hidupkan bareng. Jarang Kang Latif. Yang diomongkan tuh angka, bukan nilai yang dalam artian tadi nilai hidup ya kan, living values ya bukan ya. Tapi kita itu bicaranya itu lebih ke, oh kalau anak nilai rapotannya bagus ya, good, walaupun nggak pakai angka kuantitatif, tapi kan dibilang he is or she is good gitu, atau the best, atau average, atau apa, itu udah, itu yang diukur gitu kan. Padahal kan ada pendidikan nilai yang menurut saya itu jauh lebih penting. Sesederhana begini kan, ketika orang tua misalnya janji sama guru di sekolah, kemudian orang tua itu misalnya nggak menghadiri undangan sekolah dan anaknya tahu, itu secara langsung mengajarkan hal yang nggak baik kan ke anak. Artinya boleh ya, kita juga nggak punya komitmen kecuali ada alasan yang memang masuk akal. Tapi kan ada juga yang cuek kan, ya kan? Bahkan saya termasuk cuek ketika diundang ke sekolah gitu, kayak gitu-gitu kan. Jadi emang banyak hal-hal yang menurut saya ya harus disinergikan ya, kepentingan keluarga dengan kepentingan di sekolah. Dan karena tadi saya katakan di sekolah itu banyak bicara mengenai nilai, maka mau tidak mau edukasi nilai itu harus juga ke anak-anak, juga sekaligus ke orang tua. Nah, syukur-syukur orang tua udah ngerti kan. Kalau udah ngerti jadi mitra kan. Ya.
Nah, Setuju, setuju. Nah, itu yang harus terjadi sinergi antara sekolah dengan keluarga dalam artian nuclear family tadi. hmm, hmm, Tetapi sesungguhnya saya melihat juga lebih dalam lagi tentang ya, penanaman nilai ini adalah juga antar misalkan gini, antara ayah dengan ibu dengan anak. Nah, hmm, itu harus ada kesamaan value yang sama, termasuk kesamaan menerapkan value-nya. Agar anak tidak confuse nilai. Ini yang seringkali yang hmm, sejak awal dengan istri itu misalnya punya hmm, kesepakatan yang sama misalnya kalau saya melarang sesuatu maka istri harus melarang juga karena begitu saya hmm, melarang anak akan cari bagi siapa yang akan menyetujui saya. Ketika dia lari ke mamanya kemudian mamanya setuju dia bingung nih mama setuju ayah kok nggak setuju berarti kan ada hmm, confusion mana yang benar nih maka termasuk ketika biasanya juga ada konflik tuh antara misalkan ada ayah, ibu, kemudian ada nenek atau kakek. Ketika ayah ya, ibu melarang makan es krim ketika sakit misalnya, nenek atau kakeknya memberikan, hmm, itu kan juga ada confused nilai. Nah, seringkali confused nilai itu akan membuat anak, oh ya ternyata ada inkonsistensi dalam value itu yang akhirnya membuat anak tuh dia akan mencari pembenaran-pembenaran yang membuat hmm, bagi dia adalah value itu sangat atau kalau yang value-nya simpel-simpel sih nggak masalah, tapi begitu value-nya bersifat sangat esensial, maka akan sangat terpengaruh tuh apa namanya toleransi anak terhadap value-value yang mestinya dia tetap pegang teguh. Nah, hal-hal itu yang mesti diterapkan juga, termasuk ketika ya, sekolah. Hal-hal itu juga penting, kesamaan value, termasuk juga penting juga misalkan melihat antara yang kita anggap value-nya ringan terhadap penanaman value, tetapi itu pengaruh sangat besar. Misalkan berbohong. Seringkali kita membohongi anak, misalnya, membohongi anak dengan apa namanya kita ingin menanamkan anak jujur, tapi kita sering berbohong sama anak. Berbohong dalam arti atau tidak sengaja berbohong, misalkan bilang aja nggak ada, padahal ada gitu. Apa namanya? Ada yang nanya misalkan bilang aja nggak ada depan anak padahal ada gitu ya dan itu akan ternyata berbohong itu hal yang biasa kalau di keluarga biasa mengajarkan tentang berbohong. Nah, hal-hal itu yang termasuk juga misalkan anak jatuh karena kesalahan sendiri biasanya orang tua yang lama itu biasanya menyalahkan lantainya. Ini sih lantai, emang lantainya licin dan segala bukan memberikan pemahaman pada anaknya untuk hati-hati, tapi lantai yang disalahkan sehingga seringkali akhirnya anak menyalahkan tuh juga sering blaming others. Nah, hal-hal itu mungkin yang menjadi penting bagi sebuah keluarga terutama di inti, kemudian ketika sudah ke sekolah juga punya value yang sama, ketika ke lingkungan dia mendapatkan value yang besar atau yang berbeda yang mungkin sangat itu ketika kembali ke keluarga kita netralkan kembali dengan value yang sesuai mungkin konsistensi itu ya Kang ya menurut saya juga hmm, penting untuk menanamkan konsistensi value yang sama di dalam nuclear family kemudian di dalam school family kemudian termasuk di society family-nya mereka atau lingkungan circle mereka. Nah, tetapi kan tidak semudah itu menyamakan persepsi atas value itu. Nah, bagaimana Kang Aan melihat untuk bisa menanamkan value yang sama, value yang sesungguhnya atau yang memang yang semestinya lah dengan banyaknya perbedaan-perbedaan sudut pandang dan perbedaan-perbedaan klaster yang susah kita pengaruhi. Nah, bagaimana Kang Aan sebagai pendidik ya, menanamkan iya, iya, iya. Kalau saya Kang Latif, kita mungkin kalau di filsafat itu nggak ngecer ya. Jadi bicara value itu nggak ngecer. Nggak ngecer itu gini, tidak misalnya satu-satu yang detailnya bukan, tetapi lebih kepada sesuatu yang substansialnya. Jadi sumber nilai atau sumber penerapan nilai atau menghidupkan nilai adalah di saat seseorang kenal dirinya kan. Jadi ya, sebetulnya pendidikan nilai yang utama adalah pendidikan bagaimana cara kita membantu anak-anak termasuk keluarga untuk mengenal diri. Itu sebenarnya paling tinggi kan. Nah, kalau spirit itu dilakukan, maka pendidikan nilai tadi akan muncul dengan lebih mudah, lebih gampang diterima karena pengenalan diri tadi. Dan ingat, pengenalan diri itu kalau dalam bahasa filsafat ya, itu kan disebut sebagai self-awareness.
self awareness atau self consciousness gitu ya, kesadaran diri, tahu bahwa dirinya itu sebagai individu manusia yang punya fisik, punya hidup, punya kesadaran, sekaligus juga punya kesadaran diri. Kira-kira 4 komponen itu ya harus ada di keluarga, Kang Latif. Harus Ya. tahu. Makanya kenapa misalnya seorang ayah dalam hal ini ya harus mengerti juga 4 tingkatan tadi dalam diri individu. Ibu juga sama, anak juga sama. Karena biasanya kalau kita memahami 4 komponen ini kan akan berpengaruh kepada pendidikan yang dibangun. Tapi kalau kita misalnya nggak memahami 4 ini dengan baik, ya itu biasanya family itu juga nggak akan jadi sumber nilai ya. Contoh, kan ada keluarga yang sangat hedon. Misalnya dianggap gitu ya, ini hedon banget sih keluarganya. Itu pasti karena kesadaran yang dibangun itu tidak ada kesadaran diri ya. Jadi yang dibangun itu bukan kesadaran diri. Yang dibangun itu adalah pendidikan nilai, tetapi hanya satu level material saja. Sehingga setiap saat yang dibangun di dalam kesadarannya itu ya dimensi material pada dirinya kan. Gitu. Itu muncul, jangan salah. Maka ada orang yang penting ya udah yang penting ada uang lah gitu. Maka ketika uang ini menyusut, nah itu kan perlu paling gampang nih. Yang lainnya itu hilang kan, menyusut juga kan gitu kan. Jadi ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kan sebetulnya itu tuh logikanya Kang Latif. Makanya saya selalu mengatakan kan, persoalan bahwa seseorang membentuk keluarga sekalipun itu bukan persoalan yang sederhana dikira ya. Hanya dengan akad ke KUA tuntas gitu, bukan. Tetapi ada satu pemahaman yang harus sampai ke level atas kan tadi. Sampai level kesadaran diri gitu. Nah itu kan yang tinggi. Nah, anak-anak pun sama, harus diajarkan, bukan diajarkan seperti teaching biasa, tapi dididik tentang nilai tadi, nilai mengenal diri itu kan. Menurut saya itu yang paling penting kan. Karena biasa dengan anak pun diajarkan mengenal diri, itu nanti mereka akan tumbuh tanggung jawabnya. Ini turunannya kan, yang saya tadi anggap hal-hal spesifiknya. Daya tahannya, resiliensinya itu akan muncul. Ya, termasuk juga yang lain-lainnya itu akan muncul gitu. Gitu kan. Jadi menurut saya sih proses yang utama ya pendidikan itu sih, pendidikan pengenalan diri. Bahkan di sekolah juga sama. Harusnya sekolah juga ngebantu anak didik mengenal diri gitu. Ini kan yang apa ya? Karena kalau udah mengenal diri ini kan seseorang itu kalau ibarat pohon tuh udah matang Kang, dia tinggal berbuah sendiri nantinya. Jadi nggak mungkin juga kan dicocoki terus gitu kan. Mereka juga mesti mandiri. Nah, cara supaya memandirikan anak-anak misalnya dengan cara apa? Ya tadi kan ditumbuhkan kesadaran dirinya. Maka tadi yang Kang Latif sampaikan, nggak boleh kita kalau ada anak jatuh yang salahkan temboknya gitu. Karena itu nggak membentuk penyadaran diri pada si anak. Tidak menunjukkan problem utamanya apa kan gitu kan, tapi menyalahkan diri luar, bukan introspeksi diri gitu. Dan seringkali juga ketika ada perselisihan misalkan dengan temannya, itu yang disalahkan kita bisa menyalahkan, iya nih temennya namanya salah. Padahal belum tentu itu kesalahan ada di mereka. Padahal bisa juga kita telusuri. Oh ternyata bisa jadi adalah temannya berbuat sesuatu yang tidak semestinya juga karena ulah kita juga. Nah itu mungkin disadarkan tentang itu ya Kang ya. Dan memang pada anak itu sesungguhnya ini kesadarannya yang coba saya tanamkan itu adalah kita tidak hanya kekuatan anak itu tidak hanya atau prestasi anak itu tidak hanya dinilai dari angka yang mereka peroleh, misalkan juara 1, juara 2, juara 3, angkanya sekian, nilainya sekian, dari sisi matematika dan lain sebagainya. Tetapi adalah sejauh mana nilai-nilai tadi ya Kang ya, yang bisa dia manfaatkan. Nanti dia menapaki kehidupan sesungguhnya. Kalau misalnya dapat tapi karena nyontek, maka sebenarnya dia sudah akan terciptanya satu apa ya bibit-bibit nanti suatu saat tidak jujuran bagi dia dan menyontek pada suatu hal yang biasa untuk mencapai prestasi atau misalkan menjadi juara dengan menjatuhkan dan menghasut orang lain atau menjatuhkan orang lain, maka nanti akan terbiasa untuk berkompetisi yang tidak sehat ketika nanti dalam dunia usaha dan sebagainya. Mungkin hal itu yang penting buat anak ketika di sekolah. Maka sekolah itu bukan mengajarkan tentang termasuk keluarga, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana meraih angka, tetapi juga meraih value-value yang tetap harus terjaga untuk menjadi bekal dia ketika menapaki kehidupan sesungguhnya dan kehidupan keluarga yang lebih luas dalam keluarga dunia ya Kang ya. Iya, makanya ini juga satu renungan
saya, Kang, banyak pendidikan itu yang menekankan atau mendidik anak-anak supaya bisa sukses. Tetapi sedikit sekali yang mengajarkan bagaimana ketika mereka gagal. Ya. Banyak sekali kan pendidikan itu yang ngajarin anak-anak, oh supaya kamu sukses tuh A, B, C, D. Supaya kamu hidupnya sejahtera itu A, B, C, D. Tapi ada nggak pendidikan nilai mengajarkan di saat mereka gagal? Makanya saya kalau ada anak tuh kalau ke saya konsultasi atau apa, Mas saya nggak dapat ranking ini. Saya akan bilang ke anak-anak itu gini, nggak usah takut nggak dapat A. Nggak apa-apa dapat B. Tapi nanti kamu belajar lagi supaya dapat A. Kalaupun nggak dapat A, kenapa? Ya nggak apa-apa. Tapi masing-masing ada risiko dan konsekuensinya. Itu kan menumbuhkan tanggung jawab kan. Karena sekarang begini, ini kisah nyata kan banyak di lapangan itu di saat mereka menekankan prestasi ya, oriented kan ya, semuanya prestasi nomor satu gitu. Salman, semuanya nomor satu kan. Di saat gagal, bukankah Kang banyak yang kemudian depresi kan? Karena kegagalannya itu. Kan gitu kan? Makanya banyak yang kemudian melukai diri lah segala macam. Nah, sekarang juga ada fenomena tuh kan tangan-tangan disayat itu banyak kan di SMP di mana-mana ada. Ya anak-anak SMA mana menyayat tangan. Itu kan menunjukkan mereka gagal di saat mereka mengalami kegagalan. Harusnya kan kita edukasi kan, bagaimana supaya di saat Anda pun nilainya lagi tidak sesuai target, Anda itu masih hidup loh, gitu loh. Anda itu masih istimewa loh. Itu penting diajarkan kan, bukan apa-apa. Bukan berarti mereka nyaman di sana, bukan. Tapi supaya mereka punya daya tahan. Gitu. Supaya daya tahan, ya kan ya. Karena dulu saya ingat banget kan, kita berdua kan juga dulu di pesantren kan termasuk yang prestasinya ada gitu ya, nilai rankingnya ada. Juga mungkin dulu saya sendiri kan merasa, wah, jadi kayak dalam tanda kutip agak ambisius ya, dapat nilai tinggi gitu. Tapi ternyata kan yang penting itu bukan nilai tingginya ya. Yang penting itu adalah kita bisa bertanggung jawab, punya nilai-nilai luhur di luar angka-angka tadi gitu kan. Nggak apa-apa, saya misalnya angkanya cuma dapat B gitu ya kan ya. Tetapi saya punya tanggung jawab sosial yang tinggi, ya itu kan beda nanti nilai hidupnya. Tetap jujur, tetap syukur, tetap penuh kasih sayang, tetap menjadi manusia yang punya fitrah, itu kan penting. Dan keluarga itu mengajarkan tentang keberhasilan, tapi jarang ada yang menyadarkan bahwasanya kegagalan pun bagian dari sebuah pendidikan dulu, ya Kang ya. Betul, betul. Itu yang saya maksud tadi, Kang. Itu yang saya maksud. Makanya sekarang Kang banyak di banyak tempat, termasuk di Singapura kan. Mereka pun sudah mulai memikirkan itu kan, Latif. Jadi kalau dulu orang bicara pertumbuhan ekonomi, sekarang orang malah udah mulai mikir kan. Sebenarnya jangan sampai ekonominya tumbuh gitu, tapi kemudian hanya kuantitatif kan. Tidak secara kualitatif. Artinya kuantitatif ya ekonominya banyak, tapi secara kualitatif manusianya nggak tumbuh kan. Itu kan memunculkan krisis lain gitu. Maka teman-teman nggak heran saya jawab di sini kan, karena ada pertanyaan, Pak kenapa sih ada orang pintar itu kok bunuh diri sih? Ya saya bilang ya problemnya bukan apa-apa. Dia diajarkan jadi orang pintar, tapi tidak bisa dia menjadi orang biasa. Iya. Gitu. Itu kan makanya harus mengembalikan ke sana lah. Betul. Manusia utuh. Yang akhirnya masuk ke dalam fase yang ketiga, problem-problem apa sih yang akhirnya dihadapi dalam sebuah keluarga? Sesungguhnya problem yang muncul kalau saya lihat adalah karena salahnya atau kelirunya atau ketidaktepatan dalam menerapkan value atau memahami value yang semestinya. Misalkan kekeliruan menanamkan value itu ya akhirnya menjadi penyebab. Misalnya, kenapa terjadi perceraian, pertikaian dan lain sebagainya? Adalah karena value yang dinilai yang dipegang adalah value yang mungkin adalah value yang tidak semestinya. Misalnya banyak perceraian gara-gara misalkan masalah atau pertikaian masalah harta, perbuatan warisan, kemudian termasuk juga karena masalah ekonomi sehingga kayak bercerai dan sebagainya. Karena yang dinamakan value-nya adalah materialistis misalnya. Dan value-value lain yang mungkin kenapa juga terjadi misalkan perselingkuhan dan lain sebagainya bisa jadi adalah karena value keimanan atau value tentang kesetiaannya tidak kuat. Dan itu akhirnya menjadi sebuah perselisihan atau pertengkaran atau
ya masalah dalam sebuah keluarga, atau ada hal-hal lain kah Kang yang Ya. Kang Aan menjadi sebuah core dari Hmm. perselisihan atau problem yang muncul Ya. dalam sebuah keluarga? Ya. Silakan Kang. Kalau kalau saya ngelihatnya gini Kang, masalah kenapa misalnya ada kebuntuan ya dalam orang bisa berumah tangga. Kalau saya ngelihatnya itu tadi Kang, ada pertumbuhan nilai yang berbeda. Jadi kan kita yang namanya hidup itu dinamis ya. Jadi ada yang lebih tumbuh, ada yang mungkin lebih berbalik nggak tumbuh gitu. Contoh relatif. Tadi saya katakan di rumah tangga itu kan seharusnya juga jadi media untuk membangun kesadaran diri yang tinggi ya. Makanya kenapa Ya. sih dimensi spiritualitas itu penting lah di keluarga supaya semuanya itu berjalan ke arah yang sama, menaik gitu, bukan menurun, menaik. Nah tapi memang Kang muncul problem itu di saat bisa banyak, misalnya sini, dua-duanya menurun. Kalau menurun itu artinya jauh dari nilai-nilai, sehingga ada pelepasan nilai di keluarga itu sendiri. Itu yang menjadikan hidup di keluarga itu menjadi sesuatu yang tidak lagi positif, lebih banyak negatifnya. Jadi saya nggak bicara kenapa kemudian orang ke yang lain ya, tetapi yang jelas saya katakan di keluarga itu bisa terjadi kan Latif, di mana kekeringan nilai hidup, sehingga karena kekeringan nilai hidup itulah yang kemudian tadi akibatnya macam-macam tuh. Ada orang yang kemudian menjadi melahirkan, menciptakan nilai sendiri, makanya seperti berkeluarga tapi tidak sebetulnya, atau memilih untuk ke yang lain dan lain sebagainya. Itu karena tadi kekeringan nilai yang ada itu relatif. Nah, Defisit nilai ya. defisit nilai. Maka sebetulnya yang paling ideal adalah bagaimana menghidupkan nilai-nilai itu bersamaan. Itu yang penting sebetulnya. Tetapi dalam tanda kutip bersamaan ini yang nggak mudah kan. Ini yang nggak Ya. mudah. Karena untuk bersamaan ini ya macam-macam ya gitu. Karena benturannya ya bisa jadi berbeda jalan. Kenapa misalnya kita ada ujung perceraian segala macam? Kalau saya sih nggak menyalahkan itu kan. Jujur Ya. saya banyak juga yang ngobrol, banyak juga yang coba saya renungi macam-macam. Itu perjalanan masing-masing kan gitu. Makanya kenapa bagi Allah pun sebetulnya itu boleh-boleh saja. Walaupun Allah sendiri eh, nggak terlalu menyukai lah gitu. Tetapi ya kan tetap itu boleh. Semacam emergency exit gitu kan. Nggak masalah. Emergency exit. Selama itu makin baik. Jangan juga begini kan. Tetap dipertahankan tetapi makin beracun. Nah itu bahaya tuh. Maka kan ada Ya. istilah toxic family kan ya. Toxic family. Toxic relationship. Betul. Ya. Jadi tetap bergolak tapi toxic. Wah itu bahaya, itu jadi racun. Meledak nanti pada saatnya gitu. Maka daripada jadi racun kan lebih baik memilih untuk tidak lanjut. Nah itu akan lebih sehat gitu untuk memilih tidak lanjut gitu. Maka kalau menurut saya sih yang pertimbangan yang paling penting kan bagaimana sih keluarga tetap menjadi tempat munculnya fitrah kita. Terjaganya fitrah kita. Itu yang paling penting Kang Latif. Makanya Ya. saya selalu bilang memang kalau di keluarga itu pertumbuhan kesadaran harus dibangun sama-sama. Karena Ya. kalau nggak dibangun sama-sama, itu pasti akan ada satu titik di mana itulah titik persimpangan. Cuma pilihan cuma satu, ikut atau pisah. Itu yang menyebabkan kenapa banyak muncul perceraian itu kan, ikut apa pisah gitu. Dan Ya. saya Kalau yakin kita di semua family ada potensi itu kan, saya yakin ada. Oke, itu kalau Gimana? kita lihat dari sisi pertikaian atau Hmm. perselisihan atau mungkin dari sisi perpecahan dalam sebuah keluarga. Tapi sebenarnya ada hal lain yang terkait juga problem yang kita tidak sadari sebagai sebuah problem adalah value yang kita anggap benar tapi ternyata mungkin bisa jadi keliru. Misalnya, kenapa kok banyak keluarga ini dalam keluarga normal dalam artian dalam keluarga yang Hmm. utuh. Hmm. Misalkan Hmm. bagaimana sih caranya anak gua kok kecanduan dengan gadget yang ketika Hmm. gadget itu misalnya itu tidak bisa saya lepaskan kalau dia diambil gadgetnya dia tantrum. Nah sesungguhnya kan itu juga dalam problem dalam sebuah keluarga. Nah kalau kita lihat sesungguhnya juga bisa jadi itu adalah karena bisa jadi adalah penerapan kebiasaan yang tidak disadari dan itu akhirnya mengakar dalam dan menjadi sebuah istilahnya kecanduan dan bisa jadi adalah kok anak gua nggak bisa lepas dari gadget. Bisa jadi Anda lihat diri Anda sendiri, bisa jadi kita sebagai orang tua
tanpa sadar bilang, jangan 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 apa menonton kebanyakan. Ternyata kita yang mencontohkan itu dengan tanpa sadar. Bisa jadi seperti itu. Atau Hmm. anak sambil makan dikasih gadget misalnya, agar dia diam. Sesungguhnya itu kita telah menanamkan sedikit demi sedikit sebenarnya racun atau toxic Hmm. kebiasaan Hmm. yang toxic habit kepada anak kita tanpa kita sadari itu salah. Yang sehingga ketika sudah menjadi sebuah kecanduan akhirnya atau jadi dopamin ya, kalau ada Hmm. dopamin kita buat yang itu menjadi sebuah enzim kecanduan, akhirnya tidak susah susah untuk diterapkan. Atau misalnya kok gue mau aja lah kegendutan, semua keluarga gue juga gendut gitu. Itu yang dulu yang terjadi sekarang, ini kan juga di Amerika kita lihat rata-rata banyak menghadapi, atau di banyak negara berkembang, negara maju itu menghadapi yang namanya obesitas misalnya, atau pola hidup tidak sehat. Sesungguhnya itu juga bisa dimulai dari lingkungan circle terkecil, yaitu di sebuah Hmm. family atau sebuah keluarga inti itu. Misalkan pola pola makan, lihat saja isi kulkasnya misalnya. Oh, ternyata isi kulkasnya semua adalah mengandung unsur-unsur yang sangat erat dengan ketidaksehatan dari sisi makanan misalnya. Atau habit untuk makan dalam sebuah keluarga yang ditanamkan, akhirnya terus berkembang seperti itu, dan akhirnya itu menjadikan satu satu apa ya satu pembenaran bahwasannya, oh ya, gue tercipta secara gen seperti itu, padahal bukan tentu genetik, tetapi bisa jadi adalah habit yang ditularkan di sebuah keluarga. Nah, bagaimana kalian memandang hal tersebut, antara sesuatu yang mungkin kita sadari dan tidak kita sadari, terhadap value yang tertanam dalam sebuah keluarga, Kang? Iya, ada yang penting kan yang harus tetap terjaga sebetulnya dalam pembentukan value itu, komunikasi kan. Karena saya melihat juga kan banyak keluarga yang sudah tidak lagi komunikatif, tidak ada lagi terjadi budaya komunikasi. Ini yang ada adalah satu rutinitas kehidupan sehari-hari berkeluarga, tapi tidak lagi ada komunikasi. Nah ini juga krisis yang utama kan di keluarga kan, sehingga akhirnya menimbulkan banyak sekali perbedaan nilai dan sebagainya. Karena komunikasinya memang sudah tidak ada lagi kan, sudah tidak lagi komunikasi. Itu yang saya sampaikan. Ya kita juga kan belum lama ini melihat ya ada peristiwa macam-macam lah di TV ya, artis yang heboh gitu segala macam. Ini juga kan sebetulnya kalau kita lihat problemnya apa sih kan, komunikasi. Lagi-lagi komunikasi kan. Dan ingat dalam membangun komunikasi itu antara dua orang ini kan harus punya satu kedewasaan yang luar biasa tinggi, harus mau saling mengoreksi, harus mau saling menerima kalau memang ada kekurangan. Nah, cuma kan untuk membangun ini saja nggak mudah kan, gitu. Makanya orang kalau yang belum apa namanya merasakan ya, yang namanya kehidupan berkeluarga itu kadang-kadang yang lupa itu adalah sisi ini ya, komunikasinya. Ya. Bahwa ternyata komunikasi itu ternyata menjadi faktor yang sangat penting sekali di keluarga. Nah, memang ini jadi PR ya. Di banyak tempat tuh menjadi PR Kang Latif. Komunikasi ini. Sehingga kalau komunikasi jalan, kasus-kasus tadi yang Kang Latif sampaikan bisa teratasi kan. Masalah tadi penggunaan gadget yang berlebihan atau gawai ya yang berlebihan. Kemudian penggunaan macam-macam berbohong di keluarga misalnya. Itu bisa terselesaikan. Nah, ketika komunikasi nggak ada, maka kehidupan di keluarga itu menjadi otopilot kan. Masing-masing hidup sesuai dengan gerakan yang masing-masing. Gitu kayak gitu kan. Dirindukan tapi juga bukan yang ideal. Gimana sih? Dirindukan tapi bukan ideal kan. Itu kan yang terjadi. Dirindukan tapi bukan ideal. Tapi Hmm? nggak terasa ternyata sudah hampir 1 jam Oh kita ya. kita ngobrol ya. Jadi ini seru sekali rekan-rekan semuanya Hmm. tentang filsafat keluarga, dari mulai hakikatnya keluarga dan seperti apa, termasuk problem-problem yang muncul di keluarga, dan sebenarnya semestinya seperti apa sih dalam sebuah keluarga terbentuk dalam membentuk value. Ini sudah hampir 1 jam kita berdiskusi, dan menariknya adalah tentu masih banyak yang kita mau diskusikan. Nanti kalau kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya, kalau ada usul-usul boleh teman-teman tentang tema juga yang mau kita bahas. Tapi kita coba berusaha batasi tidak lebih dari 1 jam, agar nanti bisa terfokus pada satu hal-hal yang memang jadi core-nya dulu. Baik, Kang Aan, terima kasih banyak atas diskusi kita, ngobrol santai kita tentang filsafat orang awam. Nah, barangkali Kang An, sebelum kita tutup, adakah hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan filsafat keluarga ini yang menjadi Ya. hal yang
penting untuk kembali diingat sebagai sebuah recap dari obrolan kita kali ini. Silakan, Kang. Ya, makasih Kang Latif. Kalau saya sih sederhana pesannya bahwa tetap jadikan keluarga itu sebagai tempat untuk memitrahkan diri kita. Ya, itu yang pesan paling mendalam itu sebetulnya. Karena mengenal fitrah itu kan mengenal esensi kita sebagai manusia. Ya, jadi bolehlah kita punya titel macam-macam, tetapi jangan lupa fitrahnya kita itu manusia kan. Jadi kalau udah kenal fitrah kita manusia, maka yang namanya manusia itu ya manusia kan. Dia bisa sakit, dia bisa juga sembuh, dia juga harus bersyukur, dia juga bisa ya terpelanting gitu lah. Itulah manusia kan. Itu yang harus ditanamkan sih, yang lebih tinggi kan. Terus yang kedua Kang Latif, mungkin bukan pesan, ini promosi aja. Insya Allah hari Sabtu mendatang Kang Latif ya. Nanti Kang Latif juga bisa sampaikan, saya sama Kang Latif akan berbicara webinar. Jadi teman-teman nanti silakan hadir mengenai mindfulness di tempat kerja ya Kang Latif ya. Kita akan webinar di hari Sabtu mendatang mengenai mindfulness di tempat kerja. Insya Allah kami siapkan slide ya Kang Latif ya. Menyiapkan slide masing-masing dan teman-teman boleh nanti kita tanya jawab di sana lebih interaktif lah. Webinar kok. Silakan lihat di IG kita masing-masing pengumumannya. Gitu aja Kang. Oke. Siap, rekan-rekan semua, nanti kita akan ketemu insya Allah di minggu ke depan, di week depan, akan 2 kali ya, di hari Sabtunya tanggal 29, kita akan webinar tentang mindfulness di tempat kerja, seperti apa mindfulness itu, dan bagaimana mewujudkan mindfulness di lingkungan kerja kita. Nah, hadiri, bukan hanya di live IG ini, tapi kita webinar, join ke Zoom, dan kita akan siapkan slide yang memang ini akan menjadi bekal Anda bisa bawa pulang, termasuk Anda akan dapatkan sertifikat ya Kang, disiapkan bagi Anda yang betul. Selama 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 siang di hari Sabtu. Silahkan bagi yang ingin join, ingin tahu seperti apa, nanti masuk saja, linknya sudah kami sediakan di IG kami masing-masing. Siap, terima kasih banyak Kang Aan. Sampai jumpa di pertemuan kita di hari Sabtu dan Minggu depan ya. Turut kita. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih bagi yang baru hadir, nanti tonton rekamannya di IG ini atau di YouTube kita di Pondok Harmoni. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Latif. Selamat olahraga. Ya, akhir.